Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fungi dari mata kuliah mikrobiologi klinik yang beranggotakan Ahmad Fauzi, Afifah Marsya, Amanda Anissa, Angga Aulia, Della Petrisia. Mikologi terdiri dari struktur fungi, klasifikasi fungi, dan infeksi oleh fungi. Struktur fungi termasuk sel eukariotik. 2. Terdapat benang-benang halus. Ketiga, terdapat miselium atau hifa. Keempat, terdapat septa. Kelima, pada beberapa fungi, hifa tidak memiliki sekat yang disebut hifa asepta. Kelima, fungi yang bersifat parasitisme memiliki hifa yang termodifikasi. Keenam, adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat kelamin yang menghasilkan spora disebut miselium generatif. Klasifikasi fungi untuk jamur Asomycota memiliki ciri-ciri tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kedua, hifanya bersekat. Ketiga, mempunyai struktur khusus yang disebut askus. Keempat, bereproduksi secara vegetatif. Yang kelima, hidupnya ada yang parasit, saporfit, dan ada yang bersimbiosis. Berikut bagan reproduksi untuk jamur Ascoscarp. Manfaat dari jamur. Yang pertama, jamur Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan ragi dan untuk pembuatan roti maupun alkohol. Yang kedua, jamur Penicillium notatum dan Penicillium syrogesenum untuk penghasil antibiotik penisilin. Dan yang ketiga, jamur Aspergillus wendti untuk membuat kecap. Berikut ciri-ciri jamur dari Basidiomycota. Yang pertama, berkembang biak secara seksual. Yang kedua, memiliki miselium. Yang ketiga, ujung miselium bergelembung membentuk basidium. Yang keempat, dalam Basidokarp terdapat salinan-salinan benang hifa. Yang kelima, kebanyakan berukuran mikroskopis, hidup sebagai parasit dan sporofit. Berikut gambar dari jamur Basidiomycota. Selanjutnya kita akan membahas manfaat tentang jamur merang. Dapat dimakan dan juga sudah dibudidayakan sama seperti jamur tiram. Yang kedua, jamur kuping bisa dikonsumsi dan dapat dibudidayakan. Yang ketiga, jamur beracun tumbuh di daerah subtropis. Yang keempat, jamur api banyak terdapat pada batang kayu. Berikut ciri-ciri dari jamur Zygomycota. Yang pertama, reproduksi aseksual dengan membentuk spora. Kedua, bertubuh sel banyak. Keempat, saprofit. Yang keempat, hampir semua hidup di darat. Berikut adalah gambar reproduksi bagan dari jamur Zygomycota. Manfaat dari jamur Rhizopus stoloniferus untuk membuat tempe. Yang kedua, jamur Phyllobobbus adalah salah satu jamur yang biasa hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Yang keempat, jamur Mucormudeco hidup pada kotoran ternak. Yang kelima, jamur Rhizopus nigrans memiliki asam fumarat dan pemasak buah. Terakhir, jamur Xeropus nodosus menghasilkan asam laktat. Berikut ciri-ciri dari jamur Deutermycota. Yang pertama, hifa bersekat, hidup sebagai saprofit dan parasit. Ketiga, perkembangbiakan aseksual. Keempat, jamur tidak sempurna. Yang kelima, belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Yang terakhir, mikroskopis. Berikut adalah bagan reproduksi dari jamur Deuteromycota. Selanjutnya kita akan membahas manfaat jamur Monila cytophylla atau jamur oncom. Yang kedua, jamur Epidormidon flocosum menyebabkan penyakit pada kaki atlet. Yang ketiga, jamur Curvularia sp hidup parasit pada tumbuhan. Yang terakhir, jamur Microsporum sp menyebabkan penyakit kurap.
Kita akan membahas infeksi yang disebabkan oleh fungi. Yang pertama, kutu air. Kutu air adalah infeksi jamur jenis Dermatophyta yang menyerang telapak kaki dan jari-jari. Yang kedua, jamur kuku atau Tinea unguinum. Infeksi jamur lebih dermatofia pada kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kuku yang terinfeksi jamur Tinea unguinum akan menjadi rapuh, berubah warna menjadi kuning, kusam, dan akhirnya kuku Anda akan hancur. Untuk mengobati penyakit ini, biasanya dokter akan memberikan obat pelapis kuku, krim anti jamur, dan obat oral anti jamur. Selanjutnya, Tinea cruris atau jamur di selakangan. Infeksi yang satu ini disebabkan oleh jenis jamur Dermatophyta yang sering mengenai daerah lubang dubur, selakangan, bokong, perut bagian bawah, hingga kelipatan paha. Untuk mengatasi adanya jamur di bagian selakangan, yang pertama, bersihkan kulit dengan menggunakan sabun dan air hangat, lalu keringkan dengan handuk bersih. Yang kedua, oleskan krim anti jamur. Yang ketiga, hindari pakaian yang terlalu ketat. Yang keempat, rajinlah mengganti pakaian dalam dan jangan mengenakan pakaian dari orang yang terinfeksi jamur. Selanjutnya, Tinea barbae, jamur jenggot. Gejala yang dihasilkan dari infeksi jamur Tinea barbae yaitu muncul benjolan merah, bengkak, kulit berkerak, dan bahkan bisa disertai nanah. Rambut yang tumbuh di area yang terinfeksi akan mudah rontok. Jika sudah terinfeksi, cukurlah jenggot Anda dan oleskan krim anti jamur. Selanjutnya, Tinea cactis. Biasanya disebabkan oleh infeksi jamur Tinea cactis. Jamur tersebut akan membuat rambut menjadi mudah patah atau rontok. Apabila rambut berhasil tumbuh kembali tetapi jamur belum diobati, akan muncul bintik-bintik hitam atau black dot. Selanjutnya, Mollassesia folicutis. Infeksi jamur ini mirip seperti jerawat di punggung, dada, atau lengan atas. Meski mirip, tetapi itu bukanlah jerawat biasa. Pada jerawat biasa tidak terasa gatal berlebih, sedangkan hal yang mirip jerawat ini mampu menghasilkan gatal berlebih. Malassezia sebenarnya adalah ragi, tetapi secara biologis klasifikasinya sama seperti jamur. Jika Anda memiliki tubuh yang lembab akibat keringat, kotor, dan Anda jarang ganti pakaian atau mandi, maka resiko untuk memiliki jerawat di punggung dan beberapa area lainnya menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, Candidosis atau candidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida. Meski biasanya ditemukan pada vagina atau vulva, bagian luar dari organ intim wanita, candidosis juga dapat menyerang mulut, hidung, kulit, kuku, bahkan saluran pernafasan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.